kita olahraga. Yo ayo kita jaga kesehatan. Yo ayo kita olahraga. Yo ayo kita jaga kebugaran. Sumedang sehat, Sumedang kuat, Sumedang sehat, Sumedang simpati. Sumedang sehat, Sumedang kuat, Sumedang sehat, Sumedang simpati. Orang Sumedang rempuk jugung babarengan sauyunan ngaronjatkeun kasehatan. Ku jalan senam sehat simpati. Urang Sumedang repuk jukung babarengan sauyunan ngaronjatkeun kasehatan. Ku jalan senam sehat simpati. Tarik tes. Monggo. Senam sehat simpati, senam sehat warga Sumedang. Senam sehat simpati, Olah rasa, olah pikiran. senam sehat simpati, Senam sehat warga Sumedang. senam sehat simpati, senam pagi nukes pasti. Mun raga Hayu wisata ka Sumedang, hayu ka Sumedang, hayu wisata ka Sumedang. Bersiap-siap ya, pertanyaannya sangat gampang. Setiap tanggal berapa Hari Gizi Nasional diperingati? Tangga? Bangga nu macu, mangga mana? Hari Gizi Ayo. Nasional diperingati tiap tanggal berapa? Sok api-api ibu-ibu mah. Oh itu, Mang Eta. Kapayun, kulkas 10 pintu teh. Perkenalkan, nama saya Resti dari kader Desa Sukatali. Mana Desa Sukatali? Ya. Jawabannya 25 Januari. Mangga Ibu Kaput. Jurina. Betul ya. Ah, beri kesemua. Heula, Ibu cenah Resti. foto heula. Kumargi kulkas 10 pintu mah ageung nya. Tah ieu namanya. Ya. Pertanyaan kedua, mungkin Bu Kapus mau menyumbangkan pertanyaan bersama Profesi. Mangga. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi ya. Sekarang sudah bulan Juni, Juli, kemudian nanti akan ada bulan Agustus. Ada kegiatan spesial apa setiap bulan Agustus? Macita ya. Mana ibunya dah? Namina saha? Tujuan sih kadar Mawar 2 Desa Cijeler. Desa Cijeler. Tepuk Ala tangan. Desa Cijeler. Aya naon Bu sasi Agustus teh? Pemberian vitamin A. Bulan bakti, bulan penimbangan balita. Leres teh ibu-ibu.
ya, cukup 2 bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A. Kasihan hadiah? Pesawat terbang buka pus saya Pesawat mah terbang. hadiahna, tapi Ya. pesawat terbangna pepesawatan. Ya. Hatur nuhun. Mangga salajengna buka pus deui. Oh moal. Dilajang ibu-ibu. Pertanyaan ketiga dari program Promkes. Apa kepanjangan dari PHBS? Perkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Anis Suharyati, kader dari Desa Jati Mekar. Jawabannya PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Bu, Mangga. Hatur nuhun. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Tim Pembina Klaster Binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Camat Situraja beserta Bapak dan Ramil, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Situraja, yang kami hormati Ibu-ibu Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Situraja, dan yang kami banggakan kader Posyandu se-Kecamatan Situraja, karena berkat karunia-Nya lah pada hari ini Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 bertempat di alun-alun Situraja, kita dapat menghadiri acara Jambore Kader Posyandu Kecamatan Situraja bersama kader Posyandu kita sigap Jero Stunting. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah Hatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Surya Dinata. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Situraja, yang kami hormati Ibu Siti Nurasiah SKM MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang tarik ibu-ibu. Lelesnya. Terus olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Sumedang, Wilujeng Sumping Bu, di Situraja, hatur nuhun atas perkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Porkopimcam Situraja, Bapak Camat Situraja, Pak dan Ramil. Yang saya hormati tim pembina klaster binaan TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati para kepala UPTD sekecamatan Situraja serta kepala KUA Situraja atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Situraja. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kecamatan Situraja beserta Ketua TPPKK Desa sekecamatan Situraja. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para kader yang hadir pada hari ini
ada kader Posyandu, kader PKK, dan kader pembangunan manusia, mitra kami dalam membangun kesehatan, serta yang saya hormati Ibu, Bapak, para tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul di alun-alun Situraja dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan Jambore Kader tingkat Kecamatan Situraja tahun 2023. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, perkenankan saya selaku Kepala UPTD Puskesmas Situraja menyampaikan laporan panitia Jambore Kader sebagai berikut. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk atau individu, keluarga, atau kelompok agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pembangunan di bidang kesehatan mempunyai arti yang penting dalam kehidupan, khususnya di dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, erat kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan nasional. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang sangat besar, terutama keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah kader Posyandu, kader PKK, kader pembangunan manusia atau KPM, serta kader kesehatan lainnya yang merupakan perpanjangan tangan kami Puskesmas dalam menyampaikan informasi kesehatan, menggerakkan masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk sehat. Pos pelayanan terpadu dalam hal ini Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Untuk mempercepat, salah satunya adalah angka penurunan kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, dan penurunan stunting. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kader sehingga dapat terlibat secara aktif dalam upaya pembangunan kesehatan, maka perlu diadakan upaya peningkatan kapasitas kader melalui kegiatan Jambore Kader. Adapun tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antar kader Posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas Situraja dalam mengoptimalkan fungsi Posyandu dalam upaya mempercepat penurunan dan pencegahan stunting, penurunan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Tujuan khususnya adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi antara Puskesmas dan kader Posyandu serta seluruh stakeholder yang ada sehingga melalui komunikasi yang efektif mampu mengurai permasalahan kesehatan yang dihadapi, khususnya terkait dengan permasalahan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sehingga dapat berperan aktif dalam upaya deteksi dini dan pencegahan stunting, serta sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber daya masyarakat di wilayah Puskesmas Situraja. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni di alun-alun Situraja. Adapun jenis kegiatan yang pertama senam bersama, yaitu sebagai upaya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dengan meningkatkan kebiasaan aktivitas fisik secara teratur.
Yang kedua yaitu berupa arahan-arahan dari Forkopimcam yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Camat Situraja. Dan yang ketiga materi inti, tentunya kita akan mendapatkan arahan, bimbingan dari Ketua TPPKK Kabupaten Sumedang terkait dengan peningkatan kapasitas dan komitmen kader, baik itu kader Posyandu, kader PKK, dan kader pembangunan manusia dalam upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting menuju masyarakat Situraja yang mandiri dalam pembangunan kesehatan. Yang keempat, ada apresiasi terhadap Posyandu yang berprestasi dengan kriteria penilaian, pengelolaan administrasi, kelengkapan data administrasi, sarana prasarana, dan program inovasi Posyandu. Yang kelima, ada apresiasi kepada kader Posyandu terbaik per desa. Dan yang terakhir yaitu apresiasi seni dalam bentuk hiburan. Selanjutnya untuk panitia. Panitia seluruhnya adalah seluruh staf dari UPTD Puskesmas Situraja. Untuk pembiayaan kegiatan ini adalah dibebankan pada anggaran dana alokasi non-fisik atau BOK Puskesmas, Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Situraja, melalui program promosi kesehatan tahun anggaran 2023, serta adanya partisipasi dari CSR dari para sponsorship, diantaranya adalah Bank Sumedang, BJB Situraja, Praktek Bidan Mandiri, apotek, klinik swasta, serta mitra kerja jejaring lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Situraja. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses untuk Puskesmas Situraja lebih sigap dan Kecamatan Situraja Raharja. Kemudian yang kami hormati untuk acara selanjutnya sambutan Camat Situraja. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes M. Wasma, disilakan. Bapak Chandra, Bu, dongkor ibu, ayo pantun Ibu. Buah hoe ruruntuyan, didorong ke Sudapati. Hai urang gawe sauyunan keur ngarojong Sumedang simpati. Pada semangat urang yel heula ya. Sumedang! 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 Simpati! Bersama membangun Sumedang. Situraja Raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang, Ibu Haja Susi Ganjini Doni Ahmad Munir, atur nuhun sebagai bentuk apresiasi. Dekabayang Ibu stunting Sumedang bisa turun kumaha. Sumedang berkomitmen untuk zero stunting. Bagaimana tanpa ada peran dari ibu-ibu semua. Tepuk tangan dulu buat kader. Sekali lagi hari ini adalah bentuk apresiasi kami pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Puskesmas Kecamatan Situraja, dan hadir pada kesempatan ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang untuk memberikan apresiasi, minimal menyapa ibu-ibu semua agar itu bahagia ya. Tadi kita sudah senang, sebentar lagi liburan. Ini bentuk apresiasi kami terhadap keberadaan ibu-ibu semua. Dan tentunya terus kita berkomitmen sesuai dengan tema bersama kader Posyandu, kita sigap zero stunting. Ini komitmen kita. Dan Sumedang posisi hari ini menjadi role model Ibu, menjadi role model dalam penanganan stunting. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi di tingkat nasional, bahkan dunia akan meniru pola yang dilakukan oleh Sumedang. Tepuk tangan dulu buat Sumedang. Tentunya dia adalah kerja keras bersama. Tentunya dia adalah koordinasi yang baik dengan semua pihak. Dan sekali lagi, keberadaan ibu-ibu kader sangat signifikan dalam hal ini. Oleh karena itu, saya sendiri perkenankan menyampaikan terima kasih dan bangga, apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kinerja ibu kader, terhadap komitmen ibu kader, anutos pancet gitu ya, anutos pancet ngawal Sumedang simpati, utamina kanggo
ngarojong supados Sumedang zero stunting. Itu Pak Inten. Hari ini kenapa ibu-ibu kader dihadirkan di sini? Bahagia ibu ya? Iya, atau di lembur baik kedahkan dia ke kota. Sekadapi kurang baris bahagia dia bu, sekadapi Agustus. Pada disuntik ke kampus. Ya, eta pancen kesak hatur kesimpulan ibu hatur punten pilihnya kalau kada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat, janten gemper, ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Situraja. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Kapolsek. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Situraja. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas, adik saya, Ibu Kepala Puskesmas Situraja beserta jajarannya. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh kader dan stakeholder terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul di alun-alun Situraja dalam kegiatan Jambore Kader. Ibu dan Bapak, perlu kami sampaikan juga bahwasanya kegiatan Jambore Kader yang diselenggarakan oleh Puskesmas Situraja merupakan bentuk apresiasi, ya, bentuk apresiasi insan kesehatan terhadap ibu-ibu kader. Kalau di Situraja, kalau bicara kader, aya kader pamegetnya ibu-ibunya. Di Situraja aya kader pameget. Aya, oh aya. Padan Ramil yang selalu setia mendampingi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di Kecamatan Situraja, dan kader laki-laki terbaik mungkin ya Pak. Kader laki-laki terbaik yang mungkin pernah kami temui di Kabupaten Sumedang. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Jambore Kader itu merupakan kegiatan apresiasi insan kesehatan terhadap kader, di mana kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kader Posyandu yang ada di Kecamatan Situraja. Ibu-ibu kader sadayana hatur nuhun, selama ini ibu-ibu kader sudah memberikan pengabdian yang luar biasa, ya, yang sudah berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan di bidang kesehatan. Sehingga perlu kami sampaikan juga Ibu dan Bapak, untuk Puskesmas Situraja, karena tadi slogannya kita menuju New Zero Stunting. Tidak ada lagi stunting baru yang ada di Kecamatan Situraja, dan itu semua adalah berkat partisipasi, berkat peran ibu-ibu kader Situraja, ya. Dan perlu kami sampaikan untuk di Kabupaten Sumedang, Situraja, Puskesmas Situraja termasuk puskesmas yang terbaik dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan untuk Kecamatan Situraja. Ada sedikit ibu-ibu oleh-oleh yang mungkin oleh-oleh ini wajib dihafal ya. Mungkin ibu-ibu sudah tahu peruntukannya nanti buat apa. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, di Indonesia atau di Kabupaten Sumedang ini sudah terjadi pergeseran penularan penyakit yang semula penyakit menular merupakan penyakit yang paling
tinggi, dapat menularkan di seluruh Indonesia bahkan dunia, saat ini sudah bergeser menjadi penyakit tidak menular. Zaman kapungkur mah TBC ya, kemudian ya pokoknya sabang saning puskesmas penyakit menular itu menduduki ranking pertama, di mana penyakit tersebut dapat menularkan secara cepat ke seluruh Indonesia atau bahkan dunia. Nah, sekarang terjadi pergeseran paradigma dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Ayo nama ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, yang berkembang saat ini adalah penyakit tidak menular. Di mana penyakit tidak menular teh diantawisna hipertensi, terus jantung ya, gula atau diabetes mellitus, terus apa Bu? Hipertensi ya, yang paling banyak diderita oleh masyarakat kita. Kementerian Kesehatan menganjurkan kepada kita semua untuk menerapkan perilaku cerdik. Ibu-ibu ayan uninga cerdik, cerdik. C. C kesehatan secara berkala, terus E pinternya kan asap rokok, terus rajin beraktivitas fisik atau napi olahraga. Ibu-ibu abdi teh kita salurus naman berdiri di depan ibu-ibu sadayana teh masih ngoprot ya. Kita tadi sudah bakar kalori cukup lumayan banyak ya. Jadi rajin aktivitas fisik atau berolahraga. Terus D diet seimbang. Terus I istirahat yang cukup. Berapa jam Ibu? Berapa jam? Ibu-ibu sadinten sawengi kulem sabaraha jam? 6 sampai 8 jam kirang langkung ya. Terus Kak? Kelola stres, pinter ibu-ibu kader Situraja. Nah, sehingga ya tepuk tangan untuk kita semua. Dari kegiatan cerdik itu, cerdik sebaiknya dilakukan oleh pertama tenaga kesehatan, kemudian diikuti oleh seluruh kader sebagai role model. Supados naon? Supados masyarakat Situraja itu bisa meniru. Kalau kita sendiri tidak menerapkan cerdik tersebut, badai kumaha masyarakat tiasa menerapkannya. Mungkin seperti itu ya. Dan ibu bapak, pada kesempatan ini kalau tidak salah, karena ini judulnya Jambore Kader, maka kami Puskesmas Situraja melalui panitia Puskesmas Situraja akan memberikan apresiasi kepada ibu-ibu kader dengan 3 kategori apresiasi. Yang pertama adalah apresiasi untuk posyandu terbaik. Apresiasi yang kedua adalah untuk kader terbaik, dan apresiasi yang ketiga adalah untuk Binwilkes terbaik ya. Jadi nanti akan ada 3 kategori yang akan mendapat penghargaan. Selain apresiasi ini sebetulnya untuk ibu-ibu semua ya, untuk kader Situraja semua. Dan mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak, karena Situraja itu punya Puskesmas Situraja terutama punya moto, punya tata nilai, dan Kecamatan Situraja pun upami raharja teh Widi Pak Camat motonya, tata nilainya atau napi raharja itu ya sami sang tata nilai ya, tata nilai moto. Ibu-ibu kader izin ya, kalau saya teriak siapa kita, yang pertama kali diteriaki ibu-ibu kader semuanya adalah saya bilang yang pertama adalah kader hebat. Siapa kita? Sahur ibu-ibu, kader hebat. Siapa kita? Yang kedua adalah kader sigap. Sigap itu adalah tata nilainya Puskesmas Situraja. Nah, slogan yang ketiga adalah kader
Raharja. Raharja itu adalah slogannya Kecamatan Situraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Kumaha ibu-ibu darama? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati Ibu Ida dari Dinas Kesehatan, tim TPCB. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Situraja beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Situraja. Kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Situraja. Tak lupa yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati seluruh kader yang hadir pada saat ini yang berasal dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Situraja, serta hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang bisa hadir, bisa bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang taat akan risalahnya hingga yaumil akhir. Ibu-ibu kader sadayana kumaha masih semangat? Kader dalam rangka tadi salah satunya adalah mengapresiasi ibu-ibu gitu ya. Simkuring Panginten Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten tetiasa mengapresiasi semua. Alhamdulillah Ibu Kapus ya sudah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menambah motivasi, menambah semangat, dan meningkatkan indeks kebahagiaan dari ibu-ibu kader. Bahagia tuh Bu? Aya nu nuju sedih dinten ayeuna? Teu aya? Alhamdulillah. Kedua penginten, selain mengapresiasi, mudah-mudahan bahwa kita selaku kader PKK, kader Posyandu, kader pembangunan manusia tetap semangat ya. Agar lebih semangat, mungkin saya juga ingin yel-yel ibu-ibu ya. Tahu kan yel-yel PKK? Ya. Siap? Apa kabar PKK? PKK? Sahabatmu, sahabat kita semua juara. PKK Sumedang? Pasti bisa. Nah, oke. Simpati. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah masih semangat ya. Saya tidak akan lama karena tadi ibu-ibu sudah ingin hiburan. Sedikit saja ya yang akan saya sampaikan. Selain tadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader yang sudah bersama-sama bahu-membahu bekerja keras, bekerja sama di dalam membantu program-program pemerintah di dalam menjalankan 10 program PKK ya yang sudah berjalan saat ini. Tadi disampaikan bahwa Situraja terbaik dalam penanganan stunting, tentunya salah satunya adalah peran dari kita selaku kader ya. Ini sudah terbukti kalau PKK tadi. Dengan gajinya berapa Bu? 1 juta. Paikeun tong 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakal, terengah-engah. Programnya luar biasa ya Bu. Terus kesehatan lompatna ka kader. Dinas pertanian upaya program ka kader. Dinas naon deui? Pendidikan
sosial ngabagikan bantuan. Kenging teh bantuan anak. Mudah-mudahan sing aya rezekina tinu pintu yang lain ya Bu. Urang mah wios teu dapat bantuan tinu bansos oge. Sing ageng we rezekina ya. Beres teu? Beres ya. Karena kita harus meyakini, kita harus menyadari bahwa kader itu adalah seseorang yang dengan sadar memiliki kemauan, kemampuan, mampu memahami dan melaksanakan kalau PKK 10 program PKK. Ibu mau jadi kader terpaksa henteu? Aya nu ngancam supaya janten kader? Palih dia terpaksa henteu? Ridho? Nah, jadi memang modal dasar jadi kader itu yang pertama mau Bu. Mau itu ada keinginan dari sendiri, ada keinginan dari pribadinya masing-masing. Tidak dipaksa, tidak karena keterpaksaan. Kubu camat teu dipaksa, ku pakuwu teu dipaksa gitu ya, tapi kemauan sendiri dengan motivasina naon urang janten kader teh Bu. Ibu niatna janten kader kunaon? Motivasinya apa? Kunaon? Ingin membantu. Motivasina naon Bu? Ibadah. Naon deui? Nah, insya Allah Bu hoyong sehat. Jadi motivasinya itu harus memiliki motivasi untuk membantu, untuk bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Tadi ibadah leres Bu, niat anu sae pisan motivasina ibadah. Upami motivasina nu sanes misalnya teh hoyong milari hartos, aya moal janten kader, moal dugi ka irha oge jiga teh nya. Duka mudah-mudahan kita kapayu namanya orang berdoa orang berdoa berikhtiar mudah-mudahan aya. Kalau motivasinya ibadah, insya Allah Bu Allah dibalas janten pahala, ditambih-tambih dari rizkina lewat pintu-pintu yang lain. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terus kemauan itu juga harus memiliki semangat sebagai relawan. Da abdi mah relawan, rela ikhlas tadi ya, supados menjadi pahala. Leres Bu? Da upami niatna kanu atos mah kahijina rada ayeuna mah kemungkinan anak kecil gitu nya, kenging aya honor ti PKK anu ageng, honor kader anu ageng. Urang niatkeun we ibadah meh janten amal kasayan ya. Tetap semangat ya Bu ya. Kedua, modal kader itu selain ada kemauan dari diri sendiri tadi, mau harus mampu. Mampu dalam artian memiliki kemampuan secara ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ibu ketika menjalankan tugas sebagai kader, fungsi kader itu kan sabaraha hiji Bu fungsina? Kader fungsina sabaraha hiji? Mung tilu Bu. Satu, pendataan. Naon Bu nu kahiji? Pendataan. Sagala data puskesmas, data kesehatan, data dasawisma, Ibu kan anu ngadata leresnya. Kedua, tugas Ibu, fungsi Ibu teh penyuluhan. Mampu mengedukasi walaupun mungkin tidak harus secara formal. Edukasi teh tiasa formal juga seperti kieu pidato atau napi door to door atau napi pendak di jalan, di wartosan eta edukasi, penyuluhan seperti itu atau napi di posyandu. Nu katilu fungsinya menggerakkan masyarakat. Program 10 program PKK, program-program kesehatan di puskesmas, di dinas kesehatan, ku Ibu digerakkan ke masyarakat. Jadi bukan hanya menyampaikan materi saja, bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tapi harus mampu menggerakkan. Dan itu sudah terbukti ibu-ibu mah. Kemarin ada kegiatan misalnya pin polio. Ibu-ibu kan ngadata saha murang kali nu aya di wilayah masing-masing. Kemudian mengedukasi, kan di wartosan ibu-ibu nanti ibu kunaon kedah di pin polio, kunaon kedah di vaksin COVID. Terus menggerakkan supados orang mau, dan akhirnya seurkan anu kersanya sumping. Itu jantan fungsinya mungtilu kader itu. Pendataan, penyuluhan, dan menggerakkan masyarakat. Itu sudah terbukti dan itu terus kita kembangkan, terus kita laksanakan ya dengan lebih baik lagi. Kembali ke tadi modal kader. Modalnya mau memahami dan melaksanakan, Bu. Tadi saku maha didugikan ku Ibu Idah bahwa
kader itu role model. Upami ibu nyebatkan, ibu kedah rajin berolahraga. Ari ibu tara berolahraga ke kumaha masyarakat. Nih warang we olahraga, ari nyaliranang senang adon cicing di sisi batur olahraga teh gitu ya. Jadi harus jadi role model. Harus diet yang seimbang. Ayo rada sesat ya Bu Ida, diet seimbang. Seueur gogoda, leres ya Bu ya. Ayeuna tos olahraga. Cerdik tadi. Aya rajin berolahraga, diet yang seimbang. Tos olahraga teh lapar. Botram biasanya melebihi kalori yang dikeluarkan. Leres Bu. Bios lah yang penting mah bahagia daripada henteu pisannya. Olahraga urang mah atos, terus diet diatur tuangna supados tadi penyakit tidak menular, tidak meningkat. Itu kan harus jadi role model, contoh. Istirahat yang cukup, kelola stres, eta rada sesah oge nya. Da kehidupan kita memang tidak terlepas dari permasalahan ya. Tapi insya Allah ku gaul dengan kader yang lain. Hari ini kita berkumpul, seluruh kader ini bisa sharing. Kumaha sih cara mengelola stres? Si Anu mah menikah tinggalin teh bahagia terus gitu ya. Tersenyum terus. Jangan sampai kader teh banget. Terus rumit gitu wajahna teh ya. Kumaha orang bade ya sendirinya saja tidak bisa mengelola stres. Kita mah kada seueur healing, kada seueur hiburan. Jadi anggap saja kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan kita ke lapangan itu adalah piknik gitu ya, supaya jadi memahami gitu ya, memahami tugas dan fungsinya. Tugas kita sebagai kader apa sih gitu ya. Kemudian memahami juga situasi kondisi di masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat? Karena memang kader ini secara legal hukum ini memiliki kekuatan yang tinggi ya, karena ada di Permendagri 36 tahun 2020 Pak. Jadi kader ini bisa mengajukan program PKK ya, gerakan PKK-nya. Gerakan PKK-nya itu ada di dalam Permendagri 36 tahun 2020, sehingga secara legal hukum memiliki kekuatan yang tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau di daerah mengajukan program itu ada dasar hukumnya gitu ya. Bagaimana PKK bisa terlibat dari mulai perencanaan, dari mulai musrenbang misalnya mengajukan kegiatan-kegiatan 10 program PKK ataupun program-program yang lainnya ya. Ke dalam tadi itu ya modalnya jadi ada berapa Bu? PKK teh mau, mampu, memahami dan melaksanakan ya. Itu modal jadi kader. Harus muncul dari diri sendiri, teu aya paksaan. Itu mungkin supaya program-programnya bisa berjalan dengan baik ya. Dan alhamdulillah saat ini kader-kader luar biasa ya, sudah terbukti dari mulai awal Covid saja yang turun adalah hampir semua kader ya dalam penanganan Covid. Itu sangat membantu. Da kabayang buka pus upami teu aya kader, buka pus teh kukurilingan meureunanya ka tiap desa, ka tiap rumah, door to door. Jadi memang luar biasa. Mudah-mudahan ya kader ini, baik itu kader umum, kader khusus. Kalau di PKK itu ada kader umum, kader khusus. Kader umum itu yang mampu mendata, melakukan penyuluhan, menggerakkan 10 program PKK. Kalau kader khusus itu yang tadi ada tambahannya melalui pelatihan. Jadi kader posyandu, kader kesehatan, kader PAUD, kader BKB misalnya, itu dengan pelatihan. Itu kader khusus ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya bagi ibu-ibu semua, karena memang PR kita masih banyak. Zero stunting masih belum tercapai dan kita terus tetap optimis bahwa itu bisa tercapai ya. Jadi intinya itu ya ibu-ibu, kahijina yang akan silaturahmi, ibu-ibu selamat menjalankan jambore. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan semangat setelah kembali dari sini. Salam kepada kader-kader yang tidak bisa hadir pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran ya dalam menjalankan aktivitasnya, senantiasa mendapatkan keberkahan ya. Yang paling penting adalah berkah hidupnya. Mungkin misalnya kita membantu menyehatkan orang lain dan Allah akan menyehatkan kita ya dengan penyuluhan misalnya. Ketika kita menggerakkan orang lain untuk mau sekolah, misalnya anak-anak kita menjadi soleh, dan itu akan kembali kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Sebelum saya akhiri, ada sedikit kuis ya, mau hadiah nggak? Ada pertanyaan aja ya. Yang pertama saya ingin tahu
karena di sini temanya bersama kader Posyandu, kita sigap zero stunting. Ingin tahu siapa yang bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah di Posyandu untuk pencegahan stunting? Ada yang berani ke depan? Ayo Bu, di belakang ini Bu. Yang kedua, di dalam pendataan di Posyandu kita memiliki aplikasi Simpati ya. Apakah ada kader yang di handphonenya bisa membuka aplikasi Simpati? Ada? Sebelah sini Bu, yang baju merah. Itu yang tadi udah sini. Ibu tadi langkah-langkah di Posyandu ya. Ini Simpati. Kemudian ada yang bisa mengulang tadi apa yang disingkatan dari cerdik. Oh mangga Bu, Papayun Bu. Kemudian apalagi ya? Yang terkait dengan kader, apa modal yang harus dimiliki oleh kader? Tadi yang saya jelaskan. Ada 4 modal yang harus dimiliki. Ini Bu, yang acuh orange. Nah, Ibu mau pertanyaan ini Bu. Tugas dari kader. Ibu tadi modal kader, Ibu tugas kader apa Bu ya? Fungsi dan tugas kader PKK. Oke. Karena Ibu tadi apa yang dilakukan langkah-langkah di Posyandu Ibu sebagai kader dalam menuju zero stunting. Atau pertanyaan pertama, zero stunting kan naon Bu? Bebas dari stunting, tidak ada stunting. Zero itu 0 ya, zero itu 0, jadi tidak ada stunting lagi. Ibu tahu di daerahnya jumlah stuntingnya sabaraha? 21 orang. Ibu daerah mana? Desa Sukatali. Sukatali. Namina sana Bu? Ibu Yeyen. Ibu Yeyen. Ya. Mangga Bu, kumaha langkah-langkah Ibu di Posyandu untuk mencegah stunting? Pertama-tama jaga kebersihan di rumah. Intinya harus makan gizi seimbang dan sanitasi, PHBS langsung setiap bulan datang ke Posyandu untuk ditimbang agar mengetahui tumbuh kembang anak dan berapa berat badan, tinggi badan, tingkat kepalanya setiap bulan. Diberikan ASI eksklusif, imunisasi lengkap, terus gizi seimbang, vitamin A, obat cacing, juga menjaga kebersihan lingkungan. Gimana Ibu Kapus? Nilainya? 100 kata Bu Kapus ya. Jadi betul, itu dimulai dari sebenarnya anak remaja ya. Kita harus sudah edukasi anak remaja supaya tidak kekurangan gizi, tidak anemia. Karena kan kehamilan anak-anak itu dimulai dari remaja. Kemudian ada kehamilan ya. PPK Bu sekarang dari Catin. Dari Catin ya, dari Catinnya sudah diperiksa. Kemudian minum tablet tambah darah ketika anemia ya. Kemudian ketika hamil minum tablet tambah darah juga dan imunisasi dan bisa minimal 4 kali dalam selama kehamilan di SS juga. 6 kali ya, kalau sekarang 6 kali. Oke. 6 kali, kemudian melahirkan, anaknya juga tadi udah disampaikan sama Ibu, ditimbang, kemudian diberikan ASI eksklusif ya, di makanan pendamping ASI-nya, itu ya diamati sampai anak tumbuh kembang. Kalau ada apa-apa segera laporkan ya, laporkan dalam keadaan kritis tong disumputkan, jangan malu. Iya mah jadi memberikan menurunkan nama baik gitu ya. Jangan, itu harus segera diselesaikan ya. Untuk izin Pak Kades margi ayah, misalnya beberapa wilayah itu aib cina. Mungkin jadi rame di media naon aya stunting. Jangan, karena supaya ada pencegahan. Itu ya, terima kasih. Nanti hadiahnya ya. Ibu pertarusan anak ya, cerdik ya. Cerdik singkatannya ya. Cerdik, cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik atau berolahraga, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Terima kasih, tepuk tangan. Mangga Ibu salajengna, Ibu daun tadi nggak tahu, saya juga lupa ditanya apa tadi ya. Tugas kader. Tugas kader 1 mau
kok ada kemauan itu modal Bu. Tugasnya, fungsinya memberikan edukasi kepada masyarakat. Kan tadi ada 3 tugas kader itu ada 3. Pendataan, penyuluhan, penggerakan. Ya. Jadi 3 itu yang harus kita yakini. Jadi bekerja itu tidak terlepas dari itu. Walaupun sebenarnya tugasnya jadi ribuan, jadi ratusan ya. Karena menyuluh A, B, C, menggerakkan A, B, C gitu ya, mendata A, B, C. Tugas sama 3, walaupun beranak pinak gitu ya. Tetap semangat Bu ya. Ya Ibu tadi pertaruhannya dong. Modal kader, ya modal kader. Mau mampu memahami dan melaksanakan. Tuh. Ya, beralih ke sebelah kiri. Ibu naon tadi pertaruhan? Mengingatkan aplikasi simpati. Simpati, coba. Di dia sadayana tiasa nganggo aplikasi simpati? Tiasa. Atos di entry? Atau dugi kasasih naon? Mei. Juni? Atos? Juni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya terus ya. Atur nuhun. Bingah ya ketika kadernya sudah melek digital bisa menggunakannya, dan terlebih entry-nya jangan lupa ya Bu ya, setelah penimbangan itu di entry. Oke, Ibu? Tadi cerdik. Oh cerdik? Sama ya? Oh ya udah diulangi aja. Satu itu cek kesehatan skala berkala. E-nya itu punya asap rokok. Jadi nyampernya asap rokok mana itu gitu ya? Asap nunggul di kita. R-nya rajin berolahraga. Terus D-nya itu diet yang seimbang. I-nya istirahat yang cukup. K-nya kelola stres. Ya, terima kasih. Naik. Kategori Posyandu terbaik, juara ketiga jatuh kepada Posyandu Tanjung 3 Desa Cikadu. Kami persilakan kepada perwakilan dari Posyandu Tanjung 3 Desa Cikadu, Ibu Kepala Puskesmas Pak Dan Ramil dan Ibu dari Dinas Kesehatan untuk mendampingi. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi untuk Posyandu terbaik pertama, yaitu Posyandu Bakung 1 Desa Malaka. Yang kedua Posyandu Aster 2 Desa Karangheule. Dan yang ketiga Posyandu Tanjung 3 Desa Cikadu. 2, 3. Hatur nuhun. Dari Desa Situraja Utara, Ibu Yayah Rokayah. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada kader-kader terbaik 15 desa sekecamatan Situraja. Kami persilakan kepada tim dokumentasi. Puskesmas, tentunya inilah para pembina yang ada di desanya masing-masing. Juara 2
jatuh kepada Desa Malaka. Ini kelebihannya sudah ada visualisasi data di desanya. Jadi segala permasalahan yang ada di desa itu tidak hanya berkaitan dengan keposyanduan, tapi sudah ada penyakit tidak menular dan lain sebagainya, itu sudah ada visualisasi data di desa. Yang menjadi tanggung jawab masalah kesehatan itu sekarang tidak bertumpu di bidan desa, ya, tapi ada pembina wilayah dengan profesi yang lainnya. Untuk kategori pembina wilayah kesehatan desa, kami persilahkan kepada Bapak Camat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk menyerahkan hadiah. Ini adalah tim yang tentunya selalu membina daripada ibu-ibu kader dan juga menggerakkan dari semua unsur masyarakat yang ada di desa.